Nah, kita menuju ke asal tsani. Wallah. الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبينها الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الأمر بالاجتماع لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. Nah, asas yang kedua adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersatu dalam agama dan larangan berpecah belah di dalamnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permasalahan ini dengan penjelasan yang tuntas, yang gamblang, sama sebagaimana di muqaddimah dan di asas yang pertama tadi. Penjelasan Allah, perintah Allah tentang persatuan ini itu sangat mudah bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jadi perintah Allah berkaitan masalah ikhlas, menjauhi kesyirikan, orang awam, orang dungu pun bisa paham kalau dia lihat dari dalil-dalil yang ada. Dan begitu pula perintah untuk bersatu, jangan berpecah belah, ini pun Allah jelaskan secara tuntas dan bisa dipahami oleh orang-orang awam. Jadi mudah dipahami. Allah Subhanahu wa taala melarang kita menjadi seperti orang-orang yang terpecah belah dan berselisih sebelum kita hingga mereka binasa. Orang-orang sebelum kita berpecah belah, berselisih, akhirnya mereka binasa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin bersatu dalam agama dan melarang mereka terpecah belah di dalamnya. Perintah ini semakin diperjelas oleh keterangan yang tercantum di dalam sunnah yang menunjukkan keanehan dalam permasalahan ini, sampai akhirnya perpecahan dalam usul dan furu' masalah agama itulah yang dijadikan ilmu dan pemahaman dalam agama, sedangkan persatuan dalam agama hanya diucapkan oleh orang zindik yang gila, kata sebagian pihak sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini rahimahullah taala. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka dari apa yang dipaparkan oleh penulis dan begitu pula pensyarah dari kitab ini Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, beliau banyak menukilkan ayat-ayat yang berkaitan tentang persatuan, bukan untuk berpecah belah. Perintah untuk berjamaah, bukan berpecah belah. Malah dalam halaman 43 apabila kita lihat, beliau menukilkan sabda Nabi SAW, wal jama'atu rahmatun wal furqatu azabun. Jamaah itu rahmat dan perpecahan itu azab. Dan ini berkebalikan dengan sebagian pihak yang menyatakan bahwasanya perpecahan itu rahmat dan berjamaah malah azab. Kebalikannya, maka jelas ini bertentangan dengan ayat-ayat yang Allah firmankan, hadis-hadis yang Nabi perintahkan tentang persatuan, perumpamaan Nabi tentang satu jasadnya orang beriman seperti bangunan, innamal mu'minuna ikhwah la tanajashu wa la tabaghadu. Dalil-dalil tersebut menunjukkan tentang bagaimana perintah bersatu, bukan berpecah belah. Jadi ini harus kita tekankan terlebih dahulu, kita ini diperintahkan Allah bersatu, bukan berpecah belah. Jangan saling tanajashu wala tabaghadu wala tadabar, saling menaikkan harga barang bukan dengan maksud untuk membeli tetapi untuk merugikan calon pembeli. Jangan saling membenci, saling membelakangi dan perbuatan-perbuatan yang bisa memicu perpecahan-perpecahan. Tapi sekali lagi, dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah memerintahkan kita bersama-sama, bersatu bukan berpecah
berpecah belah. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan tidak kita pungkiri, kita tahu dan paham dari pemaparan ini ketika Allah juga menekankan dalam surah Ali Imran ayat ke-103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah dan jangan kalian bercerai-berai. Jelas, nggak rancu. Tapi yang menjadi pertanyaannya yang kadang ini menimbulkan syubhat dalam pikiran adalah, terus Nabi kan pernah bilang Ustaz bahwa umat Nasrani berpecah belah, Yahudi berpecah belah, umat Islam berpecah belah apa enggak? Hah? Halo? Ini umat Nasrani, Yahudi apa? Islam? Hah? Islam, Muslim? Nabi sebutkan Yahudi itu berpecah, Nasrani berpecah, Islam pecah apa enggak? Pecah. Berapa lapisan? Ratusan. Itu tenggo. Ya. Enggak sampai 100. Ya. So berapa? 70-an. Dalam riwayat 73, 72. Nah, perpecahan itu sebuah keniscayaan. Artinya ada, nyata. Ya. Perpecahan itu keniscayaan dan sunnatullah, sebagaimana sunnatullah Allah ciptakan iblis. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala takdirkan jadikan perpecahan itu ada. Tapi ingat, yang Allah perintahkan untuk berpecah atau bersatu. Berpecah atau bersatu? Bersatu. Itu yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, bukan untuk berpecah belah. Dan ketika perpecahan itu muncul, benih-benih perpecahan itu muncul sudah ada dari zaman siapa? Di umat Islam, dari zaman Rasulullah SAW. Siapa yang menjadi pelopor dalam perpecahan umat itu? Orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Dan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abil Iman bahwasanya khala Umar ibn al-Khattab zata yawmin faja'ala yuhaddithu nafsahu. Pada suatu hari Umar bin Khattab itu sedang duduk sendiri. Beliau jadi khalifah pada saat itu. Kemudian beliau itu yuhaddithu nafsahu, ngomong sama dirinya sendiri. Ngomong sama dirinya sendiri. Fa arsala ila Ibni Abbasin. Kemudian dia minta panggilkan Ibnu Abbas. Salah seorang sahabat Nabi yang dikenal apanya? Ibnu Abbas ahli apa? Ibnu Abbas itu dikenal ahli apa? Gak kenal. Siapa Ibnu Abbas? Abdullah bin Abbas, Ustaz kenal. Ya benar, sama satu orang gitu. Abdullah bin Abbas ya Ibnu Abbas. Tapi apa identiknya? Seperti kita kalau tahu Abu Hurairah, spesialis apa beliau ini? Periwayatan hadis. Ibnu Abbas tafsir Quran. Nah, ketika Umar bin Khattab meminta panggilkan Ibnu Abbas, kemudian beliau mengatakan, faqala kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah. Wahai Ibnu Abbas, kok bisa umat ini berselisih, kata Umar. Perhatikan, yang nanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Yang ditanya Abdullah bin Abbas, dua manusia mulia. Dua manusia mulia. Antum perhatikan loh, gimana nggak fakihnya dua orang ini, pedulinya Umar bin Khattab tentang umat ini. Kenapa ya wahai Ibnu Abbas, umat ini bisa berselisih, umat ini bisa pecah? Wa kitabuha wahidun, kata Umar. Padahal kitab mereka berapa? Wahidun berapa? Wah, kalau nggak tahu wahidun parah nih, Armandi ngajarin wahidun satu gitu ya. Kita wahidun, wa nabi berapa nabinya? Bingung. Wahidun juga satu kan? Kok ragu? Ini akidah apa yang belajar di sini? Kitabnya satu, nabinya jadi nggak konsen habis camping ya tadi nih kayak. Nah, kata Umar bin Khattab, kitabnya satu, wa nabiyuha wahidun wa qiblatuha wahidatun.
Kiblatnya juga sama satu. Kok bisa berpecah belah, kata Umar bin Khattab. Faqala Ibnu Abbas, maka dijawab sama Ibnu Abbas, ya Amirul Mu'minin, innama unzila alaina al-Qur'an faqara'nahu wa 'alimna fima nazal. Wahai Amirul Mu'minin, sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan kepada kami, kepada kita nih para sahabat, lalu kami membacanya dan kami mengetahui tentang apa maksudnya Al-Quran itu diturunkan. Paham tafsirnya, paham maknanya. Itu kata Ibnu Abbas. Al-Quran itu diturunkan kepada kita nih, kita baca, terus kita juga tahu apa yang kita baca tersebut. Tapi kata Ibnu Abbas, wa innahu yakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'ana wa la ya'rifuna fima nazal. Tapi kaum setelah kita ini, wahai Amirul Mukminin, mereka itu membaca Al-Qur'an, tapi mereka tidak mengetahui untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan. Mereka baca Al-Qur'an, tapi mereka tak tahu untuk apa Al-Qur'an itu diturunkan. Subhanallah, kalimat yang dalam dari Ibnu Abbas. Ya, yang akhirnya apa? Berulang-ulang baca Yasin, Yasin. Tahu nggak deh sama Yasin itu? Atau enggak lah kita ngomong orang yang baca masih Yasinan? Kita yang baca Al-Kahfian Jumatan, malam Jumat atau hari Jumatan. Tahu nggak dia yang dia baca Al-Kahfi itu? Kalau sepanjang dia baca rupanya dia tidak tahu, maka langsung atau tak langsung masuk dari apa yang disampaikan Ibnu Abbas ini. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau menyampaikan bahwa likulli qaumin fihi ra'yun. Setiap kaum itu punya sudut pandang, punya pendapat. Fa idza kana liqaumin fihi ra'y ikhtalafu. Dan apabila mereka memiliki pendapat masing-masing tentang Al-Qur'an tersebut, akhirnya mereka akan berselisih, mereka akan berpecah belah. Fa idza ikhtalafu tatalu. Dan kalau mereka berpecah belah, berselisih, mereka akan saling membunuh, mereka akan saling berperang. Subhanallah. Ya, dua sahabat yang mulia memberikan percakapan yang bernilai besar bagi kita. Bagaimana perpecahan itu terjadi dan susahnya persatuan itu terwujudkan. Dapat nggak poinnya? Apa masalahnya? Apa poin dari pertemuan Umar bin Khattab dan Abdullah bin Abbas? Poinnya apa? Ketika orang-orang pakai Al-Quran juga, pakai hadis juga, tapi mereka pahami dengan kepentingan mereka masing-masing, kelompok atau golongan mereka masing-masing, ormas atau partai mereka masing-masing. Maka setiap kita ini punya pikiran, punya sudut pandang masing-masing. Kalau kita ditanya, setiap satu di antara kita ditanya dari suratul Fatihah, gitu kan? Apalagi kalau belum belajar, apa maksud dari firman Allah ketika menyatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Nah, yang batu apa tafsirnya? Apa tafsirnya? Jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat. Kalau nggak tahu bilang, nyerah Ustaz. Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Ada yang mau jawab? Ada yang bisa jawab? Jangan sampai aleman, nggak usah. Apa? Antum baca Al-Fatihah apa enggak? Apa bacanya nggak baca siratal ladzina an'amta 'alaihim, nggak dibaca? Langsung loncat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Teman-teman rahimakumullah, siapa jalan-jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Siapa? Pak Prabowo. Pakai baju batik, pakai baju hitam ya. Sekira menteri tadi ya. Apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang yang Allah berikan nikmat. Dipilih jadi menteri, lagi jadi anggota DPR atau jadi presiden, nikmat nggak tuh?
Nikmat apa enggak? Itu ujian Ustaz. Oh, Masya Allah. Fakih berarti itu memahami diberikan kepemimpinan itu adalah ujian. Tapi pertanyaannya sekali lagi, apa maksud dari orang-orang yang Allah berikan nikmat tersebut? Ya. Apa? Nggak jawab. Hadiahnya air kelapa nanti masih ada di sana. Buat dari makan sini ya. Cari nanti ya. Ya, jadi biar baca Al-Fatihahnya itu lebih apa? Berkesan, lebih khusyuk ketika kita paham maksud dari apa yang kita baca. Nah, jadi itu poin pokoknya dari kenapa Allah perintahkan kita untuk bersatu, melarang berpecah belah, dan apa sebab perpecahan itu ketika setiap pihak memahami dengan pendapatnya atau pandangannya masing-masing. Terus yang benar yang mana? Yang benar yang mana dalam memahami agar tidak berpecah belah? Pahamilah sebagaimana dipahami oleh Rasulullah. Pahamilah sebagaimana dipahami oleh para sahabat. Pahamilah sebagaimana dipahami oleh generasi setelahnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itulah kunci agar kita bersatu dan tidak akan berpecah belah. Karena kalau sudah pakai pemikiran metodologinya yang lain, itulah yang akhirnya membuat berpecah belah. Itulah yang akhirnya membuat berpecah belah. Nah, jamaah sekalian, teman-teman yang Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, maka itu asas pertama. Kemudian asas kedua, perintah Allah Subhanahu wa taala berkaitan untuk menegakkan tauhid, keikhlasan, menjauhi kesyirikan. Dan asas yang kedua, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk bersatu, dan penulis menyampaikan atau membantah keanehan ketika orang-orang yang mau bersatu itu dikatakan zindik, dikatakan gila, dikatakan tidak waras, malah terkadang mereka bangga dengan beraneka ragam pemahaman-pemahaman tersebut. Ya, jadi tolong dipahami di sini. Kalau dalam konteks kebangsaan negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu kan kita punya sebuah asas negara yang apa namanya itu di bawah kakinya Garuda Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa? Kita tak belajar bahasa Sanskerta di sini, Ustaz. Iya, saya tahu. Saya pun tak belajar bahasa Sanskerta. Itu bahasa Sanskerta. Ya, paling tidak dengar-dengar apa maksud dari Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu jua kurang lebih gitu. Kalau dalam konteks umum kebangsaan nggak masalah bermasyarakat, suku ini suku itu, mereka gotong royong bersama-sama nggak masalah gitu. Tapi kalau agama diterapkan konsep berbeda-beda tetap satu juga, boleh apa enggak? Bakal bisa. Ya, nanti tarekat A lebarannya besok, tarekat B sehari sebelumnya, pemerintah tengah-tengah. Gimana ceritanya kalau ini? Gitu kan? Enggak bersatu, ini berpecah belah malah. Makanya nanti di asas yang ketiga, penulis rahimahullah ta'ala akan menyampaikan tentang sebuah persatuan di atas ketaatan kepada pemerintah. Tapi sekali lagi ingin saya tekankan di sini, asas pertama dan asas kedua hendaknya diingat basicnya sebaik-baiknya, bahwa ketika Allah sangat memerintahkan nilai tauhid, nilai keikhlasan, dan suruh menjauhi segala hal potensi kesyirikan, maka ini asas pokok, sangat pokok dalam itu semua. Karena kalau orang, jamaah sekalian rahimakumullah, benar tauhidnya, maka akan benar juga di asas keduanya. Apa dia tadi? Dia akan bersatu, dia akan tidak berpecah belah. Maka aneh kalau ada orang mengklaim dia ahli tauhid, tapi dia menjadi pelopor atau orang yang sangat menyeru kepada perpecahan. Mungkin dia nggak ngomong untuk bilang, kita berpecah, tapi pemikiran atau dakwahnya tersebut itu merujuk kepada
penyimpangan pemahaman dalam memahami Al-Quran dan begitu pula hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka teman-teman sekalian yang jamaah semoga Allah muliakan rahimakumullah, ini sekali lagi karena kita insya Allah setiap satu sesi ya kita bahas 2 asas sebisanya, semaksimal mungkin. Jadi biar genap 6 asas nanti. Jadi nanti pada maghrib kita lanjutkan lagi ya sampai isya, kita bahas asas yang ketiga dan asas yang keempat, dan sesi terakhir dari isya sampai jam 8 kita bahas asas yang kelima dan asas yang keenam. Cuman sekali lagi sangat kami tekankan untuk teman-teman dan jamaah sekalian pahami dengan sebaik-baiknya pokok dari yang ingin disampaikan oleh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, bahwa beliau ingin menyampaikan tentang nilai tauhid, nilai bahayanya kesyirikan, dan masalah ini semua itu sangat gamblang. Ingat, apa-apa yang beliau sampaikan di sini ini mudah dipahami, nggak susah, mudah dipahami. Sampai beliau mengambil contoh apa tadi? Orang yang dulu sekalipun bisa paham kalau diperintahkan jangan berdoa kepada selain Allah. Maka kalau teman-teman baca dalam syarah penjelasan Syekh Abdul Razak di bagian asas yang pertama, beliau di situ ada menukilkan kisah ketika beliau melihat ada orang yang berdoa meminta kepada Rasulullah SAW. Ya. Kenapa dia minta kepada Rasulullah? Karena ketika kalau kita baca dan kita pahami kisah tersebut, itu orang itu karena di negerinya didakwahkan oleh pendakwah di negerinya itu bahwasanya itu boleh meminta kepada Rasulullah SAW yang sudah wafat. Dan akhirnya Syekh kasihan, empati kepada orang yang mendapatkan dakwah yang menyimpang, meminta kepada sesama makhluk, padahal dakwah nabinya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dakwah yang mengajak kepada bergantung kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah, engkau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi nilai ini memang berat di masyarakat kita. Kadang masyarakat kita itu teman-teman salah menempatkan. Pak, kenapa nggak minta langsung sama Allah? Kan bisa. Aduh, saya rasanya nggak pantas minta langsung sama Allah. Dia menempatkan, mengkerdilkan, menghinakan dirinya itu bukan pada tempatnya. Ya, dia merendahkan dirinya itu bukan pada tempatnya. Seharusnya kalau orang mau merasa dia kerdil, rendah, hina, ia tunduklah kepada Sang Pencipta. Sang Pencipta memerintahkan langsung meminta kepadanya tanpa perlu melewat perantara-perantara yang tidak dibenarkan. Walaupun ada perantara-perantara yang dibenarkan atau diperbolehkan seorang itu lakukan, atau istilahnya namanya tawassul. Nah, maka ini sekali lagi untuk dicamkan baik-baik berkaitan dengan asas dari keikhlasan, kesyirikan, begitu pula perpecahan. Yang Allah perintahkan adalah persatuan dan bukan bangga dengan hizbi atau kelompok-kelompok, golongan-golongan yang mereka bukan menyeru kepada Al-Quran dan As-Sunnah di atas pemahaman para salafus soleh, tapi sesuai dengan kepentingan mereka. Begitu pula kepada hawa nafsu mereka. Nah, teman-teman sekalian dan jamaah yang semoga Allah muliakan rahimani wa rahimakumullah, insya Allah jelas nih. Jujur. Kalau nggak jujur nanti ilmunya nggak bermanfaat. Ngeri ya? Ngeri. Ya, ilmu nggak bermanfaat itu jadi bumerang bagi kita. Ya, bumerangnya nggak mesti dipukul, ditampar, dihukum. Bisa jadi bumerangnya itu Allah tak berikan keberkahan ketika kita belajar di waktu yang lain. Ya, maka mulai berlatih jujur walaupun itu pahit, gitu. Ya, kok gak ada yang manis jujur itu Ustaz katanya. Ya, kalau jujur itu manis di awal semua bakal jujur. Tapi faktanya jujur itu kadang kala dan mayoritas pahit di awal, tapi akan manis di
di akhir. Nah, maka sekarang saya minta kejujuran jamaah dan teman-teman sekalian. Kalau paham katakan paham, kalau nggak paham katakan nggak paham. Kalau ada kerancuan di pikiran gitu, atau bilang mungkin kritik, Ustaz saya mau kritik penjelasannya nggak jelas katanya gitu, boleh ya silahkan, nggak masalah, sampaikan saja, karena amanah saya juga harus menjelaskan ini sejelas-jelasnya agar tidak ada kerancuan. Jangan sampai yang saya bilang boleh antuna pahami tak boleh, itu fatal. Ya, itu sangat berbahaya dan sangat fatal sekali. Jelas insya Allah? Asas pertama jelas, asas kedua jelas. Habis ini kita ujian. Siap? Enggak. Apa? Nggak mungkin lah, nggak ada waktunya gitu ya. Ya, tapi paling tidak ditanya nanti habis bubar nih, nanti kalau ketemu nggak sengaja, sini. Tadi asas pertama apa gitu. Gitu aja langsung ujian. Ujian langsung real kehidupan. Benar-benar langsung ditanya pas ketemu. Ya. Momen-momen nanti kalau saya main lagi ke sini, ketemu sama antum, kemarin saya nyampaikan asas kedua apa asas kedua. Ya, semoga ingat dan paham dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita break terlebih dahulu, dan kita lanjutkan insya Allah pada maghrib sampai isya untuk lanjut ke